semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya di rumah masing-masing. Jadi di video kali ini saya Lensia Priscilia Anastasia bersama dua teman saya lagi, yaitu Rugaya Muhsin DSA dan Bahri Muhammad, akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah penginderaan jarak jauh, yaitu mengenai kartografi. Bagi teman-teman yang bertanya-tanya apa itu kartografi, seperti apa itu kartografi, nonton video ini sampai habis dan ya langsung saja masuk di materinya. Kartografi adalah studi dan praktik dalam pembuatan peta atau globe. Kartografi dapat juga diartikan sebagai suatu seni, ilmu, dan teknik pembuatan peta yang melibatkan pekerjaan geodesi, fotogrametri, komilasi, dan reproduksi peta. Peta dengan cara tradisional sudah dibuat dengan menggunakan kertas dan pena. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, penyebaran komputer sudah merevolusikan kartografi. Banyak peta komersial yang memiliki mutu sekarang dibuat dengan perangkat lunak pembuatan peta yang merupakan salah satunya di antara 3 macam utama, yaitu CAD, GIS, serta perangkat lunak ilustrasi peta secara khusus. Lanjut pada sistem processing kartografi. Nah, program komputer dan aplikasi seperti Google Earth dan Google Maps menyediakan peta dilihat dari ruang dan jalan dari sebagian besar tempat di dunia. Digunakan terutama sebagai tempat untuk berekreasi. Google Earth menyediakan pemetaan digital yang diaplikasikan pribadi seperti pelacakan jarak atau pencarian sebuah lokasi. Sistem yang dipakai yaitu sistem navigasi GPS. Penggunaan prinsip pemetaan digital yang telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir ini yaitu berhubungan dengan GPS teknologi. GPS atau Global Positioning System adalah dasar dibalik sistem navigasi pemetaan digital. Pada dasarnya, bentuk sistem teknologi GPS sama dengan sistem navigasi radio pangkalan pusat yang digunakan selama Perang Dunia II. Koordinat dan posisi selayaknya waktu atomik diperoleh melalui penerima GPS terestrial dari satelit GPS yang mengelilingi bumi, berinteraksi bersama-sama untuk menyediakan suatu program pemetaan digital dengan titik asal selain titik tujuan yang diperlukan untuk menghitung jarak. Informasi ini kemudian dianalisis dan disusun dalam rangka membuat peta yang menyediakan cara termudah dan paling efisien dalam mencapai tujuan. Pembahasan selanjutnya itu kita akan membahas tentang peta, di mana peta merupakan suatu representasi atau gambaran unsur-unsur atau penampakan-penampakan abstrak. Yang dipilih dari permukaan bumi atau benda-benda angkasa dan umumnya digambar pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Untuk menggambarkan peta diperlukan data, di mana data yang berkaitan dengan unsur-unsur di muka bumi yang diperoleh dari survei lapangan maupun secara tidak langsung. Data tersebut yang telah ada itu nanti dikumpulkan, dikelompokkan, diproses, dan ditampilkan dalam bentuk simbol-simbol. Selanjutnya itu tentang penggolongan dan klasifikasi peta. Berdasarkan isi data yang disajikan, peta ini dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dengan peta tematik. Peta umum ini merupakan peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam maupun budaya. Peta umum ini sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peta topografi, peta korografi, sama peta geografi. Kalau peta topografi ini adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya yang digambar dalam bentuk garis kontur. Kalau peta korografi ini adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dan biasanya berskala sedang. Sedangkan kalau peta geografi merupakan peta umum yang berskala kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Kemudian yang selanjutnya itu ada peta tematik. Peta tematik ini peta yang menggambarkan informasi dengan tema khusus. Kemudian berdasarkan sumber datanya, peta itu dibagi menjadi 2, yaitu peta turunan sama peta induk. Kalau peta turunan ini merupakan peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada sehingga tidak memerlukan survei langsung lapangan. Kalau peta induk ini adalah peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan.
Kemudian berdasarkan bentuk itu peta dia dibagi menjadi 5. Itu ada peta datar atau peta 2 dimensi, ada peta timbul atau peta 3 dimensi, ada peta digital, ada peta garis, sama ada peta foto. Nah, kalau peta datar atau peta 2 dimensi ini adalah peta yang berbentuk datar dan pembuatannya itu pada bidang datar seperti kertas. Kalau peta 3 dimensi itu peta yang dibuat hampir sama dan bahkan sama dengan keadaan sebenarnya di muka bumi. Kalau peta digital ini adalah peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Kemudian kalau peta garis adalah peta yang menjanjikan data alam dan kenampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Kemudian ada peta foto. Nah, kalau peta foto ini peta yang dihasilkan dari mozaik foto. Mozaik foto udara yang dilengkapi garis kontur, nama, dan legenda. Kemudian peta berdasarkan tingkat kedetailan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada peta detail, ada peta semi detail, sama peta tinjau. Nah, kalau peta detail ini peta yang skalanya lebih dari 1/25.000. Kalau peta semi detail itu adalah peta yang skalanya lebih dari 1/50.000. Nah, kalau peta tinjau itu peta yang skalanya lebih dari 1/250.000. Peta tematik adalah peta yang hanya menampilkan sebagian permukaan bumi saja. Oleh karena itu, peta ini juga disebut sebagai statistik atau peta dengan tujuan khusus yang dibaut untuk kebutuhan spesifik. Perbuatan peta ini dengan cara penginderaan jarak jauh. Adapun ciri-ciri dari peta tematik adalah: yang pertama, memiliki tema khusus. Yang kedua, datanya berasal dari peta yang telah di-overlay. Yang ketiga, informasi yang disajikan hanya ada pada tema yang telah dipilih. Ada juga peta ini terdiri dari berbagai macam jenis. Yang pertama, peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta penyebaran hasil tambang, peta hasil pertanian, yang terakhir, peta geologi dan lain sebagainya. Terima kasih.